casi ni se puede creer uno. Casi no me cree. Euro me diera. ¿Le tomo aquí? Di balik setiap ujian yang menimpa, pasti akan ada pelajaran dan hikmah atau kebaikan berlimpah setelahnya. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata ini dan pernah mengalaminya. Begitupun seorang nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu hari ia pernah mengalami ujian dalam hidupnya, difitnah hingga dimasukkan ke dalam penjara oleh raja yang berkuasa. Namun, berkat kesabaran dan ketaatannya kepada Allah, Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dan mendapatkan penghargaan tak terkira dari sang raja, karena telah melakukan tafsir mimpi. Salah satu dari mukjizat Nabi Yusuf adalah kemampuannya dalam menafsirkan mimpi. Berkat kemampuan ini, Nabi Yusuf bebas dari hukuman yang diterimanya. Diceritakan pada suatu hari, sang raja mendapat mimpi yang begitu aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sungai Nil begitu besar perlahan-lahan mengering sehingga mengakibatkan seluruh tanaman punah. Ia juga melihat sapi-sapi gemuk yang dimangsa oleh sapi-sapi yang kurus. Setelah sapi-sapi tersebut habis karena saling memakan, tiba-tiba muncul 7 batang tanaman dan sungai Nil pun kembali mengalir seperti semulanya. Kemudian sang raja menceritakan mimpi buruknya tersebut kepada ahli tafsir, penasihat, dan tabib kerajaan. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka yang mengerti arti mimpi tersebut. Mimpi sang raja pun kemudian tersebar ke seluruh penduduk Mesir, bahkan hingga ke penjara. Dalam masa tahanan, Nabi Yusuf yang mengetahui arti mimpi raja tersebut meminta penjaga menyampaikan pesannya pada raja. Nabi Yusuf berkata, mimpi itu menceritakan tentang kota Mesir yang akan dilanda paceklik selama 7 tahun. Akan tetapi, jika berhasil melewati masa kekeringan tersebut, maka tahun-tahun yang akan datang, kondisi tanah Mesir akan sangat subur. Setelah mendengar arti mimpi raja tersebut, penasihat raja langsung panik dan bingung. Kemudian sang raja meminta untuk memanggil Nabi Yusuf untuk dimintai kejelasannya. Akan tetapi, Nabi Yusuf menolak panggilan tersebut, sebelum kasusnya diselidiki kembali. Raja pun lalu meminta saran bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, untuk mengetahui pihak mana yang bersalah pada saat istrinya mengaku akan diperkosa. Kemudian, penasihat raja pun menyarankan untuk menyelidiki pakaian Nabi Yusuf yang sudah rusak saat itu. Jika robekan pakaian tersebut di belakang berarti sang ratulah yang bersalah. Saat itu, ketika raja telah membuktikan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dan apapun yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar, lalu ia berkata, bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia, sebagai orang yang dekat kepadaku. Yaitu, Raja Fir'aun saat itu akan menjadikannya sebagai penasihat istana, pejabat negara dan orang-orang penting dalam pemerintahan. Setelah berbicara langsung dengan Nabi Yusuf dan mendengarkan penuturannya, maka raja pun mengetahui tentang diri Yusuf yang sebenarnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya kamu, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Quran Surat Yusuf ayat 54. Yaitu Yusuf dipercayakan untuk memegang amanah dan memiliki kedudukan dalam kerajaan. Mendengar perkataan itu, Yusuf pun menyampaikan permintaannya, jadikanlah aku bendaharawan negeri, Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Quran Surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf meminta kepada Raja Mesir untuk mempercayakannya mengelola perbendaharaan negara, yang berkaitan dengan makanan, karena ia telah memahami benar apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan pada 2 kali 7 mendatang. Terlebih ia juga mendapat bimbingan langsung dari Allah untuk mengantisipasi kondisi masyarakat pada waktu tersebut. Ia juga memberitahukan kepada Raja Mesir bahwa dirinya adalah orang yang pandai menjaga sesuatu yang dimilikinya, amanah, serta mengetahui benar tentang pengelolaan cadangan makanan. Salah satu kebijakan yang langsung dilakukan oleh sang penasihat baru yakni Nabi Yusuf adalah membuat lumbung gandum yang sangat besar.
Nabi Yusuf pun membuat waduk untuk penyimpanan air darurat serta mengatur semua konsumsi makanan masyarakat Mesir. Lalu tibalah hari yang dimana telah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yakni musim kekeringan. Tidak hanya Mesir saja yang mengalami musim ini, akan tetapi negara-negara di sekitar Mesir pun perlahan-lahan mengalami krisis pangan. Berkat kebijakan Nabi Yusuf alaihi salam, masyarakat di Mesir justru hidup sejahtera. Bahkan mereka bisa memberi bantuan untuk negara-negara di sekitarnya. Menurut versi ahli kitab, disebutkan bahwa Fir'aun sangat menghormati Yusuf. Bahkan Raja Mesir itu menyerahkan seluruh kepemimpinan wilayah Mesir kepadanya, memakaikan cincin kebesaran miliknya, memberikan pakaian yang terbuat dari sutra dan kalung dari emas. Sang raja pun mempersilahkan Yusuf untuk menaiki kendaraan keduanya, dan di hadapan banyak orang ia berkata kepada Yusuf, "Engkau adalah seorang tua dan seorang penguasa." Namun dengan rendah hati, Yusuf berkata, "Aku tidak lebih terhormat dibandingkan engkau, hanya saja kursiku ini lebih tinggi darimu." Setelah diberikan amanah di dalam istana di usianya yang saat itu masih 30 tahun, Nabi Yusuf juga dinikahkan dengan seorang wanita terhormat. Diriwayatkan oleh As-Salabi, ketika itu Tuan Aziz mengundurkan diri dari jabatannya, lalu Raja Mesir menyerahkan jabatan itu kepada Yusuf. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Quran Surat Yusuf ayat 56-57.